Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama terkait pembagian kelompok dan hari ini mulai presentasi, gitu ya. Oh ya, sebelumnya tidak ada perkuliahan ya hari Jumat hanya perkuliahan saya ya, nggak ada ya. Ada apa enggak kelas kalian hari Jumat? Ada Pak, pergantian sama Burani. Yang kemarin diganti soalnya Burani ada kayak rapat gitu. Jam jam ke berapa beraninya? Nanti jam 10. Oh, tapi hanya untuk hari ini aja. Karena kemarin beliau rapat gitu kan. Iya, Oh, berarti hari Jumat itu hanya menulis kreatif ya? Iya, begitu ya. Karena nanti untuk menulis kreatif jam ke satu aja, jadi jam 8 kayak gini ya. Untuk bulan puasa kita via Zoom saja. Ya, jadi baru nanti ketika setelah Lebaran kita pertemuan di kelas. Seperti itu. Karena kemarin Pak Wawan minta oper jam, katanya kelas kalian nggak ada jam di hari Jumat kecuali jam saya, sehingga bisa dioper di jam pertama. Jam kalian kan jam kedua ya, jam 9, jam setengah 10, itu ya. Nah, diajukan jam ke-8, di rolling sama anak semester 2 yang jam pertama itu pindah ke jam kedua. Oke, yang presentasi sudah datang. Kelompok pertama. Sudah datang apa belum? Siapa? Lia yang kelompok pertama. Itu udah Pak Pak. Mit, Sudah bergabung ya di Zoom ya? Sudah. Sudah Pak. sudah. Oke. Sudah bergabung, maka waktu selanjutnya saya persilahkan untuk presentasi bagi kelompok satu dan memanfaatkan waktunya dengan baik. Silakan. Mohon maaf Pak, ini PPT-nya tidak bisa di-share. Coba sekali lagi, sudah saya buka. Sudah bisa? Sudah Pak.
Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang definisi dan dunia menulis kreatif. Untuk materi yang pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Vira. Definisi menulis kreatif. Menulis kreatif adalah bentuk ekspresi yang memungkinkan penulis untuk mengaktifkan imajinasi dan pengembangan ide-ide berdasarkan pengalaman mereka. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengekspresikan perasaan dan emosi, sehingga menghasilkan karya yang indah dan menarik. Jenis-jenis penulisan kreatif. Yang pertama yaitu fiksi, termasuk novel, cerpen, dan puisi. Yang kedua non-fiksi kreatif, yaitu seperti memoir dan esai personal. Yang ketiga naskah, yaitu ditunjukkan untuk film, teater, atau televis. Yang keenam penulisan lagu, yaitu menciptakan lirik dan komposisi musik. Yang ketujuh copyright, yaitu menulis konten iklan dan pemasaran. Yang kedelapan, penulisan artikel, yaitu membuat artikel untuk berbagai platform. Peluang dan karir di dunia penulisan kreatif. Yang pertama yaitu penulis lepas atau freelance writer menawarkan jasa penulisan secara mandiri kepada klien. Untuk yang kedua yaitu penulis naskah, yaitu script writer menulis naskah untuk film, acara TV, drama, atau video game. Untuk yang ketiga, penulis konten atau content writer memuat konten digital seperti artikel, blog, atau materi pemasaran online. Yang keempat yaitu editor yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan orang lain. Untuk yang kelima yaitu penerbitan. Mengelola penerbitan buku baik digital maupun cetak. Untuk yang keenam yaitu penulis buku atau book reader mengkhususkan diri dalam penulisan buku fiksi maupun non-fiksi. Untuk yang ketujuh yaitu artikel atau artikel writer. Menulis artikel untuk majalah, surat kabar, situs web, atau blog. Unsur-unsur penulisan kreatif. Yang pertama ada imajinasi dan kreativitas. Yang kedua pengembangan karakter. Yang ketiga plot yang menarik. Yang keempat gaya bahasa yang khas. Yang kelima sudut pandang. Dan yang keenam tema yang mendasari. Tips menulis kreatif. Yang pertama yaitu baca banyak buku atau memperluas wawasan dan inspirasi. Yang kedua, tulis secara rutin, yaitu membangun kebiasaan menulis. Yang ketiga, eksplorasi gaya yang berbeda. Yang keempat, cari umpan balik untuk mendapatkan perspektif dari orang lain. Yang kelima, tulis apa yang kamu ketahui untuk memanfaatkan pengalaman pribadi. Yang keenam, tulis apa yang tidak kamu ketahui. Komponen kreatif dan tahap hakikat kreatif. Komponen kreatif yaitu yang pertama kelancaran. Mampu menghasilkan gagasan dengan cepat. Yang kedua keluasan, yaitu kemampuan menghasilkan ide secara beragam. Yang ketiga rincian, yaitu kemampuan mengembangkan gagasan secara mendalam. Yang keempat keaslian, yaitu kemampuan menciptakan gagasan yang unik. Untuk hakikat kreatif, yaitu yang pertama persiapan, dengan mengumpulkan informasi untuk memecahkan sebuah masalah.
Yang ketiga yaitu inkubasi, memberikan waktu bagi pikiran untuk merenung sebelum menghasilkan ide. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang bertanya, maka kami persilahkan. Ya, silakan diskusi. Baik, di sini saya akan bertanya. Ada kolom komentar, saya akan bertanya. eh, Pada era sekarang kan banyak orang-orang itu pada kayak males atau bahkan di Indonesia itu minim akan masih tergolong minimnya literasi pada generasi-generasi. Membaca saja itu males, apalagi mau menciptakan bacaan atau yang disebut pada presentasi ini yaitu menulis kreatif. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana menumbuhkan minat kreativitas dalam apa konteks menulis kreatif tersebut. Bagaimana cara menumbuhkan atau membangun kreativitas untuk seseorang itu termotivasi menulis. Di itu pertanyaan. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahlan. Untuk membangun kreativitas dan memotivasi pemula dalam menulis, itu kita harus fokus pada 3 hal yang utama. Yang pertama yaitu mulai dari hal yang dikenal. Contohnya kita menulis tentang pengalaman pribadi, hobi atau topik yang menarik agar agar lebih mudah menuangkan ide. Yang kedua itu jangan takut salah. Biarkan tulisan mengalir tanpa khawatir tata bahasa atau strukturnya, karena proses revisi itu lebih penting. Yang ketiga, konsisten dan nikmati prosesnya. Biasakan kita itu menulis setiap hari meski hanya sedikit, supaya terbiasa berpikir kreatif dan menemukan gaya sendiri. Dan semakin sering menulis, semakin mudah kreativitas kita itu muncul. Bagaimana? Baik, di sini saya dapat menyimpulkan dan menerima jawaban. Jadi untuk menumbuhkan minat menulis mungkin pada seorang tenaga pendidik itu kayak melakukan tugas atau memberikan tugas kepada peserta didik itu menulis pengalaman mereka pribadi, entah itu pengalaman yang senang, sedih ataupun konyol. Soalnya kan tulis tadi pada jawaban kelompok Anda itu dimulai dari menulis pengalaman-pengalaman tadi. Terima kasih atas
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Afif. Pentingnya pengembangan karakter dalam cerita yaitu karena dapat menggerakkan alur, memperkuat tema, dan membuat pembaca lebih terhubung secara emosional. Keputusan dan perkembangan karakter menentukan jalannya cerita, menciptakan konflik, serta memberi makna pada pesan yang ingin disampaikan. Dengan karakter yang mendalam dan realistis, cerita akan terasa lebih hidup dan menarik. Apakah Baik, terima kasih. Namun untuk eh, yang bagaimana karakter kuat tersebut dapat mempengaruhi alur dan tema cerita itu untuk pendapat Anda sendiri bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Afif tadi. Menurut saya, karakter yang kuat itu penting dalam sebuah cerita karena bisa bikin alur berkembang itu secara alami. Jadi cerita kita itu jadi lebih menarik. Kalau karakternya punya kepribadian, tujuan, dan konflik yang jelas, maka pembaca itu bisa lebih terhubung secara emosional. Selain itu, perkembangan karakter juga bisa memperkuat tema cerita dan bikin pesannya itu semakin berkesan. Contohnya Ya, dalam baik, terima karakter kasih. Dalam karakter, Nah, contohnya dalam karakter yang mempengaruhi alur itu keputusan dan tindakan karakter itu bisa menentukan bagaimana cerita berkembang. Misalnya, seperti karakter utama itu dibikin kayak berani gitu ya. Nah, maka ia itu akan
bisa menghadapi konflik dengan cara yang berbeda dibanding karakter yang penakut. Terus untuk karakter yang memperkuat tema, perjalanan hidup dan perubahan karakter bisa membantu menyampaikan pesan cerita. Yaitu misal jika temanya tentang perjuangan, maka karakter yang awalnya lemah itu lalu bisa menjadi kuat akan mengabarkan tema itu dengan lebih mendalam. Gimana Mas Afif? Ya, Mbak Tisa, terima kasih. Saya izin menambahkan, eh, kalau dari sudut pandang saya, bagaimana karakter yang kuat itu mempengaruhi alur dan tema cerita. Tentunya seorang penulis atau sastrawan itu juga menuliskan sebuah karyanya itu ditujukannya itu kepada siapa. Misalnya kepada anak-anak itu harus menciptakan apa karakter yang menarik untuk anak itu seperti apa. Contohnya kalau untuk anak muda menulis yang menarik itu tentang roman atau hal-hal semacam lainnya, dan dapat juga sebuah karakter itu dapat menarik itu eh, dengan menyesuaikan konflik di lingkungannya. Jadi misalnya ada kayak cerita-cerita apa kita itu berkunjung ke daerahnya Malin Kundang. Jadi kita itu sebagai pembaca itu lebih memahami karakter soalnya kita itu terbawa oleh suasana latar tersebut atau lingkungan tersebut. Jadi itu menurut sudut pandang yang saya berikan. Terima kasih. Baik, dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kami akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, evaluasinya sedikit ya. Tadi masih banyak jeda yang terbuang gitu ya. Jadi lebih banyak vakumnya, nggak ada suara gitu. Ini masih masih ditemui ya dari presentasi kelompok pertama tadi ya. Nah, untuk itu saya berharap di kelompok selanjutnya, di kelompok 2, 3 dan seterusnya itu sudah tidak ditemukan hal-hal semacam itu. Jadi ada jeda-jeda, nggak bisa langsung merespon. Jadi pemateri atau yang presentasi itu harus menguasai medan, menguasai waktu, sehingga tidak ada istilah, oh jeda seperti ini, ada waktu sedikit gini. Nah itu tidak sampai terjadi gitu loh ya. Nah ini waktunya, zoomnya ini tinggal 3 menit 50 detik ya. Biar nanti tidak masuk lagi, maka supaya kan saya ringkas. Evaluasinya tadi materinya sudah cukup baik gitu ya, materinya sudah cukup menarik gitu ya.
Tapi penjelasannya, nah itu masih kurang luas gitu ya. Jadi materinya cukup baik, sangat luas ya. Bahkan lebih luas dari yang saya duga ya. Ruang lingkupnya, menulis kreatif tadi sudah disebutkan. Coba saya share ulang ya PPT-nya ya. Nah, nah ini sudah sampai sejauh ini gitu loh, jenis-jenis tulisan kreatif ini sudah penulisan lagu, copywriting ya, penulisan artikel gitu sudah sangat luas ya. Tapi penjelasannya yang kurang. Jadi peluang dan karir lah ini menarik sekali. Bisa mengumpulkan materi, peluang dan karir dunia penulisan kreatif ini sangat menarik sekali ya. Bahwa kalau kalian menguasai skill menulis kreatif ya, kalian bisa punya istilahnya kalau nanti mau mengajar dan bisa menguasai skill menulis kreatif berarti sudah punya dua pekerjaan ya yang bisa kalian lakukan gitu ya. Kalau seperti Alan, Afif karena di pondok itu ya nanti sudah dapat tiga pekerjaan, mengajar mengaji, ya mengajar bahasa Indonesia di sekolah ya, dan menulis ya sudah tiga. Nah, maka pekerjaan-pekerjaan itu kalau semakin banyak, maka nanti pendapatannya akan semakin banyak. Ketika kita ngomong soal uang ya, ketika kita ngomong soal uang itu. Nah, penulis lepas ya, namanya penulis lepas itu kan kita tidak ada ikatan, nggak harus ngantor kayak gitu kan. Nah, ini menariknya di situ. Penulis naskah gitu ya. Nah, dulu jurusan kita dulu ada ya penulisan naskah ini mata kuliah skenario. Dulu saya yang ngajar, tapi kemudian dihilangkan ya. Sekarang nggak ada lagi. Emang sekali. Padahal sekarang di sekolah-sekolah itu kadang ada permintaan buat film pendek kayak gitu ya. Tapi mata kuliah itu sudah nggak ada. Nah, karena di menulis kreatif saja tentu waktunya sangat kurang, hanya 2 SKS gitu ya. Nah, ini hanya pengetahuan umum di menulis kreatif. Dan kita berusaha di waktu yang singkat itu kita bisa menghasilkan output tulisan ya untuk berusaha mendekati dunia penulisan kreatif. Nah, penulisan konten ini, lah ini di era-era masifnya internet ini peluangnya cukup besar di sini ya. Pemasaran online kayak gini ya. Ini banyak sekali dibutuhkan. Kalau kita cekatan nanti kita bisa masuk ke sini. Ada yang pertulisan itu 10.000, 20.000, sampai 100.000. Iya. Apalagi sekarang kalau berkarir di nomor tiga ini peluangnya sangat enak. Mengapa? Sekarang sudah ada AI, sudah ada ChatGPT. Ya. Nomor tiga ini tambah enak sekali. Yang penting bagaimana kita memberikan prompt-prompt itu ya, perintah-perintah itu ya. Nah, itu nomor tiga ini semakin mempermudah pekerjaan di nomor tiga.